Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan membahas matematika kelas 7 SMP, yakni bab bilangan. Di video kali ini, Pak Syam akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, sudah siap semua? Silakan disiapkan alat tulis kalian, langsung saja kita ke pembelajaran. Let's go! Sobat belajar, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami konsep dan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Konsep yang pertama, jika tanda sama, maka hasilnya positif. Jadi, kalau nanti positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya pun juga positif. Contoh, 8 dikali 5 karena sama-sama positif, maka hasilnya yaitu positif 40. Negatif 8 dikali negatif 5 karena sama-sama negatif, maka hasilnya positif 40. 24 dibagi 8 karena sama-sama positif, maka hasilnya juga positif, yakni positif 3. Negatif 24 dibagi negatif 8 karena sama-sama negatif, maka hasilnya positif 3. Nah, gampang kan? Jadi kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya nanti merupakan bilangan positif. Konsep kedua, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Jadi, misalkan positif dikali negatif atau negatif dikali positif atau positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya nanti akan negatif. Contoh, negatif 4 dikali 6, nah ini negatif dikali positif, maka hasilnya negatif 24. 4 dikali negatif 6, positif dikali negatif, maka hasilnya negatif 24. Negatif 16 dibagi 4, negatif dibagi positif, hasilnya negatif 4. 16 dibagi negatif 4, positif dibagi negatif, hasilnya negatif 4. Nah, jadi itu adalah konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Gampang kan? Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. A dikali B sama dengan C. A, B, C merupakan bilangan bulat. Jadi, ketika suatu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Nah, karena negatif 10 adalah bilangan bulat, maka sifat tertutup ini terpenuhi di perkalian. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 2 dikali 9 sama dengan 9 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali 9 negatif 18. 9 dikali negatif 2 sama dengan negatif 18. Nah, jadi sama kan ya hasilnya. Jadi sifat komutatif terpenuhi di operasi perkalian. Selanjutnya, sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C. Contoh, 8 dikali
negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8 dikali negatif 4 dikali negatif 2. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 8 dikali negatif 4 dikali negatif 2, 8. 8 dikali negatif 4, negatif 32 dikali negatif 2. 8 dikali 8, 64. Negatif 32 dikali negatif 2 juga 64. Hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa sifat asosiatif berlaku pada operasi perkalian. Sifat yang keempat, perkalian dengan 1 dan negatif 1. Yang pertama, perkalian dengan 1. Nah, kita perhatikan negatif 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan berapapun ketika dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 1 adalah identitas perkalian. Selanjutnya perkalian dengan negatif 1. Kita coba 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, awalnya 2 menjadi negatif 2. Maka dapat disimpulkan ketika suatu bilangan bulat dikalikan dengan negatif 1 akan menghasilkan lawannya. Sifat kelima yaitu sifat distributif. A dikali kurung buka B plus minus C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup plus minus kurung buka A dikali C kurung tutup. Contohnya 8 dikali negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan 8 dikali negatif 4 ditambah 8 dikali negatif 2. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 4 ditambah negatif 2, negatif 6. Jadi sebelah kiri ini 8 dikali negatif 6. 8 dikali negatif 4 negatif 32. 8 dikali negatif 2 negatif 16. Kita kalikan 8 dikali negatif 6 yakni negatif 48. Negatif 32 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 48. Nah, di sini hasilnya juga sama, maka sifat distributif terpenuhi. Selanjutnya sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama terbuka. Contohnya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, 2,5 kan bukan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, ketika bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat belum tentu menjadi bilangan bulat, akan tetapi dapat berubah menjadi bilangan lain. Contohnya ini bilangan pecahan. Maka pembagian pada bilangan bulat mempunyai sifat terbuka. Sifat kedua yakni tidak komutatif. Contohnya 9 dibagi 3 itu tidak sama dengan 3 dibagi 9. Kalau 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kalau 3 dibagi 9 hasilnya 1/3. Nah, hasil akhirnya tidak sama. Maka pembagian pada bilangan bulat tidak mempunyai sifat komutatif. Yang ketiga, tidak asosiatif. Contohnya 8 dibagi negatif 4 dibagi negatif 2 tidak sama dengan 8 dibagi negatif 4 dibagi negatif 2. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 8 dibagi negatif 4 dibagi negatif 2 itu 2. 8 dibagi negatif 4 negatif 2 dibagi negatif 2. 8 dibagi 2 4. Negatif 2 dibagi negatif 2 1. Nah, kelihatan kan hasilnya tidak sama. Yang sebelah kiri 4, yang sebelah kanan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian pada bilangan bulat tidak memiliki sifat asosiatif. Yang selanjutnya, pembagian dengan 1 dan negatif 1. Pembagian dengan 1, negatif 5 dibagi 1 sama dengan negatif 5. Sama seperti tadi ya, menghasilkan bilangan yang sama. Pembagian dengan negatif 1, 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Juga menghasilkan lawan, jadi mempunyai sifat yang sama dengan perkalian tadi. Sifat yang terakhir, distributif. Kurung buka A plus minus B kurung tutup dibagi C sama dengan kurung buka A dibagi C kurung tutup plus minus kurung buka B dibagi C kurung tutup. Nah, contohnya
8 ditambah negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 8 dibagi negatif 2 ditambah negatif 4 dibagi negatif 2. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 8 ditambah negatif 4 hasilnya 4 dibagi negatif 2 sama dengan 8 dibagi negatif 2 negatif 4 ditambah negatif 4 dibagi negatif 2 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2, negatif 4 ditambah 2 hasilnya juga negatif 2. Maka sifat distributif pada pembagian bilangan bulat terpenuhi. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat pada perkalian dan pembagian. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, ketika kita menghadapi soal campuran, kita ingat-ingat konsepnya ya, urutan pengerjaannya. Nah, urutan pengerjaannya sesuai dengan piramida ini. Kupakabatakur ya. Diingat-ingat, kupakabatakur. Yang paling atas ku kurang, di bawahnya ada pa pangkat, di bawahnya lagi ada k kali, dan ba bagi. Nah, jadi kalau satu tempat ini setara ya, atau sama kuatnya. Dan yang paling bawah ta tambah dan kur kurang, ini juga setara. Nah, semisalkan kalau sama-sama kali dan bagi, maka yang didulukan adalah yang sebelah kiri. Atau sama-sama penjumlahan atau pengurangan, maka yang didulukan juga sebelah kiri, karena ini sama kuat. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. 3 dikali kurung buka 2 ditambah 4 kurung tutup dikurangi 5. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2 ditambah 4, 6. Maka 3 dikali 6 dikurangi 5. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang perkalian. 3 dikali 6, 18 dikurangi 5. 18 dikurangi 5 hasilnya 13. Soal yang kedua, 25 dibagi kurung buka negatif 8 ditambah 3 kurung tutup. Oke, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 8 ditambah 3 itu negatif 5. Jadi hasilnya 25 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 5. Contoh yang ketiga, 12 dikali negatif 5 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Nah, ini nggak ada kurungnya ya, langsung kita kerjakan yang perkalian sama pembagiannya dulu. 12 dikali negatif 5 sama dengan negatif 60 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2 hasilnya 8. Negatif 60 ditambah 8 sama dengan negatif 52. Selanjutnya kita ke soal cerita. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 50, jawaban yang benar diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai negatif 1. Dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal dan 5 soal tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Di sini diketahui bahwa siswa tersebut mengerjakan soal benar sebanyak 42 kali dan setiap soal benar dikali 2. Maka dapat kita tulis 42 dikali 2 sama dengan 84. Selanjutnya, siswa tersebut tidak menjawab soal 5 dan soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Maka dapat kita tulis 5 dikali 0 sama dengan 0. Nah, di sini kan diketahui soalnya berjumlah 50. Yang dijawab benar 42, yang tidak dijawab 5. Maka sisa soal yang salah yaitu 50 dikurangi 42 dikurangi 5. Karena salah dikasih nilai negatif 1, maka di sini kita kalikan negatif 1. 50 dikurangi 42 dikurangi 5 hasilnya 3 dikali negatif 1. Maka hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan poinnya. Maka total nilainya yaitu sama dengan 84 ditambah 0 ditambah negatif 3
sama dengan 81. Jadi nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah 81. Soal cerita yang kedua, dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 250 orang siswa, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang guru pembimbing. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak bus yang diperlukan? Yang B, berapa banyak tempat duduk yang kosong? Nah, kita hitung dulu jumlah seluruh penumpang. Nah, di sini kan diketahui siswanya 250 dan pendampingnya 20. Maka kita jumlahkan saja. 250 ditambah 20 sama dengan 270. Selanjutnya kita cari banyak busnya dengan cara membagi jumlah penumpang dengan kapasitas busnya. Nah, yaitu 270 dibagi 54. Ternyata jawabannya 5. Habis ya, nggak bersisa. Nah, jadi bus yang dibutuhkan yaitu 5 bus. Sedangkan pertanyaan yang B, berapa banyak tempat duduk yang kosong? Jawabannya tidak ada tempat duduk yang kosong, karena ketika jumlah penumpang dibagi dengan kapasitas bus itu dibagi habis, tidak bersisa ya. Jadi semua tempat duduk ditempati. Baik, demikian materi pembelajaran hari ini. Berikut adalah latihan soal. Ada 2 soal, silahkan dicoba. Bagi yang sudah bisa dijawab di kolom komentar, atau bagi yang belum paham bisa bertanya di kolom komentar. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.